Perkenalkan, kami dari BIFull, tim perencanaan bisnis IPB University di KBMK 2021. Beranggotakan saya sendiri, Sabrina Gaisan, Rifka Sajida, dan Sylvie Amanda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia dengan beragam jenis kebutuhannya, mengakibatkan kebutuhan akan energi semakin meningkat. Salah satunya adalah bahan bakar minyak bumi. Di sisi lain, bahan bakar di Indonesia sebagian besar masih menggunakan sumber energi tidak terbarukan yang dapat habis. Maka dari itu, Indonesia memerlukan energi bersih terbarukan untuk menyuplai kebutuhan akan bahan bakar. Selain ancaman kelangkaan bahan bakar akibat sumber energi bersih tidak terbarukan, masalah pencemaran lingkungan juga muncul akibat adanya limbah minyak jelantah. Menurut Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, 98% masyarakat DKI Jakarta masih membuang minyak jelantah rumah tangga sembarangan yang berakibat pencemaran lingkungan. BIFull hadir menjadi solusi sebagai perusahaan berbasiskan socio-technopreneur yang memberikan solusi terhadap permasalahan sumber energi tidak terbarukan untuk bahan bakar minyak dan menjadi produksi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan minyak jelantah yang menghasilkan biodiesel. Pemanfaatan limbah yang berasal dari minyak jelantah untuk dijadikan biodiesel sebagai salah satu energi terbarukan turut berkontribusi kepada tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan pembangunan berkelanjutan yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-17 yaitu kemitraan. BIFull berpeluang besar di masa yang akan datang karena pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan pada tahun 2035 bisa mencapai 27% dan 2050 bahkan akan meningkat lagi menjadi 31%. Setiap tahun produksi biodiesel, Indonesia memiliki tren pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2017, produksi Indonesia meningkat pesat atau lebih dari 4 kali lipat menjadi 2,6 juta kiloliter semenjak satu dekade yang lalu. Konsumsi biodiesel pun meningkat pesat menjadi 100.000 kiloliter pada tahun 2017. Diprediksi bahwa pertumbuhan konsumsi biodiesel akan terus meningkat untuk jangka waktu yang lama. Selain peluang tersebut, perubahan teknologi juga merupakan salah satu tantangan yang harus diperhatikan oleh BIFull demi tercapainya pengolahan serta kegiatan bisnis yang tetap efisien. Perencanaan bisnis BIFull dibangun berdasarkan bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 pilar utama. Secara umum, kegiatan operasional BIFull terdiri dari 3 fase kegiatan, yaitu kegiatan operasional di hulu, kegiatan operasional pengolahan, dan kegiatan operasional di hilir. Kegiatan operasional di hulu merupakan kegiatan BIFull dalam mengumpulkan minyak jelantah yang didapatkan dari berbagai industri horeca, masyarakat sekitar melalui kolaborasi dengan kios UMKM dan komunitas pegiat lingkungan. Target minyak jelantah yang dibutuhkan BIFull pada tahun pertama bisnisnya adalah sebanyak 822 liter per hari. Kegiatan pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel dan gliserin dilakukan menggunakan teknologi mesin Fullmatic dengan proyeksi produksi yang terus meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2035. Produksi yang terus meningkat selama 15 tahun mencerminkan bahwa jangkauan pasar yang dirancang terus berkembang, mulai dari wilayah Jabodetabek hingga kota-kota besar dan pesisir pantai di seluruh Indonesia. Kegiatan operasional di hilir merupakan kegiatan distribusi dan pemasaran produk BIFull ke berbagai target konsumen, yaitu nelayan, industri pengguna genset, dan berbagai pengguna kendaraan bermesin diesel untuk produk biodiesel, sedangkan industri farmasi dan kosmetik untuk hasil produk sampingan berupa gliserin. Market proporsi distribusi biodiesel bagi nelayan adalah sebesar 33,3% dan bagi non-nelayan adalah sebesar 66,7%. Segala kegiatan operasional BIFull dari hulu hingga hilir didukung oleh berbagai sumber daya yang baik, berupa sumber daya fisik, yaitu alat pendukung produksi, bangunan, mesin pengolahan, dan kendaraan operasional, sumber daya manusia meliputi manajer lini atas dan menengah, staf dan karyawan, serta sumber daya intelektual berupa kemitraan dengan berbagai pihak. Selain itu, sebagai bisnis yang juga peduli akan isu sosial dan lingkungan, BIFull menjaga hubungan baik dengan konsumen melalui konsep co-creation. BIFull bersama-sama dengan masyarakat menciptakan nilai dalam isu energi bersih. Konsumen membawa nilai
untuk tidak membuang limbah minyak jelantah ke lingkungan dan juga menggunakan bahan bakar bersih untuk mengurangi polusi udara. Untuk dapat menjangkau pemasaran produk BI-Fuel ke berbagai target konsumen, kegiatan pemasaran dilakukan secara online dan offline. BI-Fuel akan melakukan kerjasama dengan selebgram, tokoh-tokoh penting, dan influencer yang dapat berperan sebagai trigger dalam pengenalan usaha BI-Fuel kepada masyarakat. Pemasaran secara offline dilakukan dengan cara pemasangan flyer di berbagai lokasi, turut serta dalam kegiatan pameran dan campaign, serta menjalin kemitraan dengan pemerintah dan perusahaan. Sedangkan kebutuhan sumber daya manusia yang dapat menunjang berjalannya usaha BI-Fuel terbentuk dalam struktur organisasi berikut. Struktur keuangan dibuat berdasarkan fondasi riset, supply, dan demand biodiesel di Indonesia untuk ukuran ekonomis 15 tahun ke depan. Dengan begitu, dapat diketahui jumlah biodiesel yang harus dihasilkan tiap tahunnya sesuai dengan peluang pasar. Biaya yang dikeluarkan oleh BI-Fuel meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya usaha, dan biaya pajak penghasilan badan usaha. Biaya operasional terdiri dari biaya variabel, yaitu biaya produksi dan overhead, dan biaya tetap, yaitu penyusutan, sewa bangunan, dan bunga pinjaman. Biaya usaha terdiri dari biaya promosi sebesar 5% dari pendapatan per tahun dan komisi penjualan sebesar 10% dari pendapatan per tahun. Biaya lainnya berasal dari pajak penghasilan badan usaha yang ditetapkan sebesar 0,5% dari pendapatan kotor tiap tahunnya. Di sisi pendapatan, BI-Fuel mendapat pinjaman bank sebesar 1 miliar rupiah di tahun pertama. Pendapatan utama terdapat dari penjualan biodiesel kepada nelayan seharga Rp5.150 per liter dan kepada non-nelayan seharga Rp9.300 per liter. Pendapatan sampingan berasal dari penjualan gliserin seharga Rp40.000 per liter dan bantuan pemerintah. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa selama 15 tahun, arus kas masuk terus meningkat melebihi arus kas keluarnya, kecuali pada tahun pertama. Pada tahun pertama, BI-Fuel memperoleh keuntungan negatif sekitar 1,2 miliar rupiah. Namun pada tahun kedua sampai tahun ke-15, BI-Fuel memperoleh keuntungan positif dengan tren meningkat. Berkenaan dengan kelayakan finansial, BI-Fuel menghasilkan NPV sebesar 33,8 miliar rupiah, IRR 53%, gross B per C 1,18, net B per C 31,8, dan payback period atau pengembalian investasi 2 tahun 11 bulan. Untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan kepedulian sosial, BI-Fuel melakukan inovasi yang tercermin dalam model bisnis yang kolaboratif dan integratif dari hulu hingga hilir atau sejak proses pengumpulan minyak jelantah hingga pemasaran produk. BI-Fuel berkolaborasi dengan toko UMKM di lingkungan masyarakat dengan membuat bank minyak jelantah. BI-Fuel menyediakan tangki minyak jelantah di setiap toko UMKM mitra. Selain dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, masyarakat pun dapat dengan mudah melakukan pengumpulan minyak jelantah. BI-Fuel juga menjalin kolaborasi dengan berbagai sektor komersial serta komunitas penggiat lingkungan melalui kegiatan sedekah minyak jelantah. Kolaborasi di hilir dilakukan dengan Pertamina atau PT AKR setelah BI-Fuel dinyatakan layak untuk menyuplai biodiesel kepada salah satu perusahaan tersebut. Aspek teknologi terletak pada mesin canggih pengolahan biodiesel yaitu mesin Fuelmatics yang mampu menghasilkan dan menyaring biodiesel dengan kemurnian tinggi. Pada proses persiapan lomba, mulai dari diskusi, pembinaan, pembuatan makal dan video, kami bekerja sama secara daring melalui berbagai platform online. Meskipun daring, kerjasama dilakukan secara efektif dan efisien. Selama 15 tahun ke depan, BI-Fuel membantu nelayan Indonesia menghemat pengeluaran BBM sebesar rata-rata 5 miliar rupiah, membantu program bahan bakar nabati atau BBM pemerintah, mengurangi emisi gas CO2 sebesar rata-rata 110 juta karbon dioksida per kilometer, membantu membangun UMKM, dan membangun co-creation dengan masyarakat untuk tidak membuang minyak jelantah. Sekian pemaparan perencanaan bisnis kami, bisnis yang menghasilkan biodiesel berbahan dasar minyak jelantah. Kami meraih aspek bisnis, lingkungan, dan sosial secara bersamaan. Itulah kami, BI-Fuel.